Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sulistiana SPD selaku Kepala SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap yang di pagi hari yang hektik menyempatkan waktunya untuk wawancara terkait dengan alternatif solusi dari beberapa permasalahan di pembelajaran matematika yang dihadapi di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap. Sudah siap nggak Ibu Sulis? Ya, insya Allah. Kita ngobrol santai aja nggak Bu? Iya, oke, oke, oke. Jadi sekolah kami berada di Cilacap dan baru 3 tahun berdiri dan 1 kali meluluskan. Sekolah kami terdiri dari 6 rombel dan memang karena tergolong sekolah baru, jadi sarana dan prasarananya masih cukup terbatas. Bapak Ibu gurunya juga SDM-nya terbatas. Seperti saya, guru matematika juga mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Bu Sulistiana sebagai kepala sekolah pun juga harus mengajar IPS begitu ya. Dan ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan hari ini terkait dengan pandangan Bu Sulis terkait beberapa masalah yang dihadapi terutama di pembelajaran matematika. Masalah pertama adalah minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika itu masih rendah. Menurut Bu Sulis, solusi yang bisa dilakukan dengan melihat kondisi sekolah kita itu seperti apa, Bu? Ya, baik. Terima kasih Bu Rina untuk pagi ini ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama begitu. Kalau kita berbicara terkait dengan permasalahan di dunia pendidikan khususnya lingkup kelas itu memang tidak ada habisnya ya. Namanya permasalahan selalu ada dan harapannya permasalahan itu menjadi inspirasi untuk para guru-guru melakukan sebuah inovasi begitu terkait dengan minat belajar yang rendah begitu terutama untuk mata pelajaran matematika yang diampu oleh Bu Rina. Di sini memang ketika kita berbicara terkait dengan minat belajar begitu ya, itu kan pasti terkait dengan sebuah dorongan ya, ya, dorongan dan keinginan dari diri sendiri begitu. Ini si anak nih punya minat apa enggak sih begitu kan? Dan minat itu kan tidak hanya dari anak sendiri begitu, dari orang tua dan dari guru. Nah, karena memang sekolah kita konsepnya adalah boarding school, memang bagaimana lingkungan sekolah itu mampu mendukung untuk meningkatnya minat belajar yang rendah seperti itu. Ini menjadi satu apa namanya tantangan untuk kita semuanya begitu kan. Nah, di sini kalau menurut saya begitu terkait dengan minat belajar berkaitan erat dengan dorongan diri sehingga bagaimana guru itu mampu memberikan motivasi ya, memberikan motivasi terus kemudian memberikan apa namanya apresiasi begitu kan. Mungkin kalau namanya matematika aja udah wah, sudah masuk anu jam matematika begitu kan. Tidak seperti segembira pelajaran PJOK kan begitu. Nah, ini bagaimana guru mampu memberikan motivasi supaya anak itu muncul atau tumbuh dorongan yang kuat seperti itu terkait dengan minat begitu ya. Metode yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu harus dengan cara-cara yang meningkatkan minat anak-anak. Bisa menggunakan internet, smartphone, aplikasi atau teknologi lainnya begitu yang bisa memudahkan anak untuk proses. Karena sekali lagi lingkungan sekolah kita itu spesial ketika menggunakan internet dan smartphone dan kondisinya pun boarding begitu. Bagaimana anak-anak Bapak Ibu guru itu terutama guru matematika bisa memberikan media pembelajaran yang alternatif media pembelajaran dengan kearifan lokal begitu. Ketika lingkungan kita penuh dengan sawah, lingkungan kita penuh dengan pepohonan, itu bisa digunakan untuk meningkatkan minat belajar anak-anak. Itu mungkin Bu Rina Ya, dari saya. berarti media yang digunakan itu memang harus dekat dengan anak ya Bu, di lingkungan sekolah kita pastikan untuk bisa meningkatkan minat belajarnya anak-anak. Oke, Iya, uh, betul. yang berikutnya Ibu terkait dengan pemahaman konsep. Ini juga tidak hanya terjadi di
matematika nggih. Kemarin saya juga telah berbicara ngobrol dengan guru IPA, terutama yang mapel eksak begitu nggih. Jadi ketika penguasaan konsep siswa itu masih sangat rendah. Sudah dijelaskan, sudah menggunakan media, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, tetapi pada akhirnya konsep itu kita tahu mereka belum menguasai konsep ketika dihadapkan dengan soal, terutama soal yang sudah menggunakan HOTS, High Order Thinking Skill begitu nggih. Itu kira-kira kenapa dan harus bagaimana, Ibu? Ya. Jadi ini mungkin tahun-tahun ini adalah tantangan terberat kita, tapi ini tidak menyurut semangat kita karena 2 tahun terakhir ini adalah produk-produk anak-anak daring ya. Itu pun saya rasakan juga karena qadarullah saya juga ngajar begitu kan. Jadi memang ketika ditanya, apalagi materi-materi prasyarat, kita ulang lagi. Apalagi materi prasyarat itu pasti ada yang dulu pernah di SD dan sebagainya. Begitu ketika diulang lagi, Bu lupa, kan dulu daring. Begitulah. Emang kalau daring nggak belajar. Begitu. Nah, ini sudah konsep daring saja, anak-anak itu sudah miss. Begitu ya. Daring artinya tidak perlu kita berpikir terlalu berat seperti itu. Dan akhirnya, mau tidak mau, yang materi prasyarat di SMP, yang harusnya sudah terselesaikan di di SD begitu harus kita ulang kembali begitu dan ini memacu adrenalinnya Bapak Ibu guru, waktunya cukup atau tidak, JP-nya cukup atau tidak, belum lagi ada kegiatan-kegiatan begitu. Nah, ini semoga dengan adanya kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, Bapak Ibu guru juga semuanya sudah bisa merdeka begitu ya. Sehingga memang merdekanya itu harus belajar lebih dulu begitu. CP-nya itu apa sih, kemudian ATP-nya bagaimana, kemudian nanti dieksekusi modul ajarnya mau seperti apa. Itu mungkin, Bu Rina. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Mungkin saya pernah cerita ke Bu Sulis, dulu ada anak, ya tidak semuanya diajar oleh saya ya, tapi karena kita kan sering berdiskusi terkait perkembangan anak. Itu ada anak yang kalau pelajaran eksak, matematika atau IPA tuh ada yang tiba-tiba sakit. Tiba-tiba nggak masuk kelas gitu. Yeah. Nggak pusing lah pokoknya masalahnya macam-macam kayak gitu. Kalau di matematika kan namanya matematik anxiety atau kecemasan matematika ya Bu. Menurut Bu Suli, solusi yang bisa kita ikhtiarkan untuk mengatasi anak-anak seperti itu bagaimana Bu? Ya, cemas ya, merasakan kecemasan begitu. Jadi memang namanya guru itu kalau ngajarnya nggak pakai hati itu adanya itu ngejar pokok menki materinya tekan gitu kan. Kalau semuanya guru itu ngajarnya pakai hati begitu. Dan ini harus memang kita ini ya tujuan utama kita karena kita mendidik anak-anak pasca pandemi soalnya. Jadi nggak bisa serta-merta langsung dikebiah uyah bahasa Jawanya ya begitu ya dikebiah uyah untuk bisa menyamakan semuanya. Jadi pertama bagaimana guru mampu memberikan waktu kepada anak ya untuk memahami materi. Ya, ini mungkin salah satu kelebihan sekolah swasta kita, kemudian modelnya adalah boarding yang punya waktu lebih lama, berikan waktu anak untuk memahami materi. Bisa jadi antara satu anak dengan anak yang lain memahami materi itu satu dengan yang berbeda-beda. Kemudian buat perasaan yang nyaman, ya, buat perasaan yang nyaman begitu. Bagaimana ketika guru matematika masuk itu bukan angka-angka yang terlihat begitu. Mungkin Bu Rina masuk sambil bawa jus jeruk, jus alpukat, atau beli es krim untuk anak-anak begitu ya. Jadi memang butuh pengorbanan. Ya. Kemudian berikan waktu berpikir ketika anak-anak itu mengajukan pertanyaan. Pastinya namanya eksak itu akan berbeda ya. Ketika saya mengajar ilmu sosial itu sebenarnya juga ada hitung-hitungannya juga kan, tapi tidak terlalu dominan begitu. Itu kita harus memberikan waktu. Kadang-kadang silakan anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham gitu. Terkadang guru kepenginnya tuh, ayo cepet tanda ngono sintakon gitu. Nah, mungkin bisa jadi masih proses loadingnya itu lama. Sekali lagi, produk anak-anak kita adalah produk-produk pandemi. Jadi memang butuh siasat. Kemudian menerapkan matematika itu pada kehidupan sehari-hari. Karena kita boarding, bagaimana masuk dalam pembiasaan kehidupan sehari-hari begitu. Kemudian ubah gaya belajar anak begitu, ubah gaya belajar anak. Kemudian gunakan teknologi sebagai media agar anak menyukai matematika ya. Sekali lagi teknologi ya memang
qadarullah ya, semoga setelah Bu Rina selesai PPG ini Allah menurunkan rizkinya untuk sekolah kita supaya kita Amin. memiliki sarana prasarana yang lengkap begitu. Oke. Nggih. Amin, Bu. Ya, terkait dengan soal cerita Bu Sulis, kebetulan kan kita sudah Hmm, tahun lalu kita sudah mengikuti ANBK dan hasilnya memang untuk literasi kan sekolah kita alhamdulillah di atas rata-rata, sedangkan numerasi itu pas pas KKM lah ibaratnya kayak gitu. Itu dari hasil ANBK tahun lalu. Tapi memang dalam proses pembelajaran baik saya dengan guru sejawat sama guru matematika ataupun dengan sesama satu rumpun yang eksak itu merasa bahwa anak-anak memang merasa kesulitan ketika mengerjakan soal cerita. Disuruh membaca, hmm, hanya baca, tapi bukan membaca bermakna. Jadi coba dibaca dulu. Kita betul. sudah memberikan guide, memberikan petunjuk, dibaca dulu. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Bahkan sampai proses apa yang diketahui aja mereka belum bisa menangkapnya, Bu. Kira-kira untuk mengatasi kesulitan anak dalam menyelesaikan soal cerita itu bagaimana, nggih? Ya, jadi ini berkaitan juga dengan kemampuan literasi ya, kemampuan literasi. Karena memang siswa itu ketika kita apa literasinya bagus itu efeknya adalah siswa itu mampu mengatasi kesulitan dalam menghadapi persoalan ya sebenarnya. Dengan namanya literasi itu kan tidak hanya membaca, menulis begitu dan mencakup keterampilan berpikir termasuk ketika apa namanya berpikir HOTS ya. Ini kan juga masuk kategorinya di literasi begitu. Karena memang di dalam literasi ini dengan kemampuan literasi ini siswa itu dapat mengatasi kesulitannya dalam membaca dan menginterpretasikan. Nah, itu tadi ya. Kadang-kadang kan beda keyakinan ya, maunya gurunya apa, yakinnya gurunya apa, Iya. yakinnya si anak apa, begitu kan ya. Nah, sehingga persoalan di matematika itu, terutama dalam soal cerita itu, dapat terselesaikan dan dapat memahami model matematika dalam soal cerita. Terkadang, oh, fokus pada nama atau fokus pada hal-hal yang unik dalam soal cerita, tapi Hmm. yang diketahui, ditanya, nah itu dia tidak paham, anak-anak itu tidak paham, hanya fokus asik membaca begitu. Dan di sini dengan gerakan literasi di sekolah diharapkan anak-anak itu mampu merubah proses gaya belajarnya ke arah yang lebih baik begitu ya, supaya tumbuh dan berkembang budaya gemar membaca dalam dirinya sehingga ketika sudah tumbuh dan berkembang ini mampu mengatasi kesulitan dalam memahami soal cerita matematika melalui literasi. Itu mungkin Bu Oke, Rina. oke. Kalau dari gurunya sendiri harus gimana, Bu? Satu sisi kita Oh iya. dituntut untuk meningkatkan Mm-mm. kemampuan literasi. Tapi memang kadang juga ada guru yang bikin soal cerita juga nggak nyambung atau susah dipahami Iya, oleh anak gitu. Jadi kadang iya, kekurangan kan tidak hanya dari anak ya, Bu ya gitu. Kalau dari guru kira-kira gimana? iya, betul. Iya, betul. Namanya guru zaman sekarang itu memang mau tidak mau, suka tidak suka, harus untuk mau meningkatkan kompetensi dirinya. Mm-mm. Mau dia muda, tua, atau setengah muda, setengah tua, seperti itu ya. Apalagi tuntutan kita sebagai guru profesional memang harus senantiasa meningkatkan kemampuan kita. Dan bisa jadi yang kita, Bapak Ibu guru pelajari yang dulu waktu muda, dengan diaplikasikan saat ini itu pasti akan berubah ya Mm-mm. pasti akan sangat banyak berubah dan Oke. harapannya guru itu pun mau open mind begitu Mm-mm. kan ya kemudian itu agile juga ketika menghadapi kondisi-kondisi di lapangan kalau kita hanya contoh nih seperti dulu pernah saya menjadi instruktur kurikulum 2013 waktu itu padahal di pelajaran kurikulum 2013 bahasa Indonesia sudah tidak ada SPOK lah Bu kepenakan ngajar bahasa Indonesia kalimat majemuk bertingkat SPOK begitu. Masih belum bisa move on dengan dunianya yang lama. Nah, ini juga menjadi satu permasalahan ya. Dan harapannya memang melalui MGMP ini, nah Bapak Ibu guru mampu meningkatkan inovasinya dalam pembelajaran seperti itu. Mm-mm. Itu mungkin Bu Rina. Oke. Jadi guru harus selalu bertumbuh dan belajar gitu nggih, Bu. Ya, Oke. Oke. betul. Ah, berikutnya adalah terkait dengan eh satu lagi itu. Oh, rasa percaya diri, Bu. Oke, jadi Mm-mm.
mungkin Bu Sulis juga pernah merasakan karena juga masuk ke kelas gitu. Jadi anak-anak itu kalau kita masuk kita tanya masalah kehidupan sehari-hari itu jawabnya ini banget. Hari ini makan apa? Udah semangat banget. Apa? Pengennya ngapain? Nanti siang pengennya makan apa? Kayak gitu senang banget. Tapi kalau kita sudah mulai masuk ke konsep atau meminta mereka menyampaikan pendapat mereka terkait dengan materi, kalau di saya berarti spesial ke matematika begitu nggih. Tiba-tiba mereka diam 1.000 bahasa. Yang tadinya semangat banget, yang terkenalnya banyak bicara, tapi kalau sudah masuk konsep pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi, itu langsung diem. Ya, itu kan kemungkinan Ya, besar karena rasa percaya dirinya masih kurang, Ibu. Kira-kira cara mengatasinya bagaimana, Bu? ya. Tadi ya, yang sama ketika meningkatkan percaya diri, ketika ada kecemasan ya, Hmm. begitu kan. Tidak percaya diri itu kan salah satu efeknya adalah cemas, begitu kan Hmm. ya. Hmm. Udahlah, aku nggak mau tanya lah, wis mudeng dong ora dong, wis aku nggak mau tanya gitu. Jadi Oke. tadi, bagaimana kita memberikan kepada anak itu waktu untuk memahami materi. Jadi kalau memang kita kan Bapak Ibu guru tuh harus paham nih, masuk kelas sama-sama kelas 7, mungkin sama-sama kelas 8, tapi beda rombelnya pasti akan merasakan ya ketika Hmm. diskusi kita di Hmm. kantor guru. Ih, Iya. kalau saya masuk kelas ini gampang nih, ngasih pemantik satu kali langsung cas-cesos. Tapi masuk kelas ini, ya Allah, pemantiknya sekian, malah raon sih ngomong bahasanya kan begitu. Nah, jadi Iya. memang tadi ya gaya belajar guru itu harus menyesuaikan gaya belajar anak bagaimana. Kita bukan fokus pada guru, tapi harus fokus kepada murid. Jadi Hmm. bagaimana kita mampu memahami. Nah, terkadang di sini Bapak Ibu guru itu tidak terlalu apa ya, belum sabar ya, belum Hmm. sabar untuk memahami satu dengan yang lainnya begitu. Bisa jadi pada saat kita hari pertama masuk, kita hanya bisa melihat 5 anak. Nah, lima anak ini kondisinya seperti apa? Hari berikutnya kita lihat 5 anak lagi. Bisa jadi 5 anak yang pertama kondisinya akan berubah lagi. Nah, itu Hmm. memang kondisi di lapangan itu sangat fluktuatif. Sehingga untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi ya, berikan anak waktu untuk memahami materi, buat perasaan yang anak-anak tuh yang nyaman. Jangan ketika masuk guru, persepsinya adalah, baik anak-anak, siapkan alat tulis, semua buku dimasukkan, Hmm. kita akan post test, kita akan ulangan harian begitu. Mungkin bisa jadi tadi ya, kalau itu bawa sesuatu begitu. Bu guru sih mau ngapain ya? Ini bu guru nanti mau bagi es krim, tapi ada syaratnya. Ini es krim bisa sampai ke tanganmu tuh ada syaratnya. Seperti itu. Kita bisa tahu lah masing-masing kelas itu keunikannya seperti apa begitu. Tetapi sekali lagi memang untuk meningkatkan percaya diri, kembali lagi selain dari guru yang membuat apa semangat, bagaimana kita juga tahu nih potensi masing-masing anak di dalam kelas ini yang mampu meningkatkan motivasi anaknya Hmm. yang Hmm. lain itu siapa saja. Artinya Oke. pionir ya. Hmm. Pionir kita harus tahu. Sehingga di sini Bapak Ibu guru itu tidak apa ya, terlalu capek begitu. Akhirnya ya Hmm. Allah, kalau saya masuk kelas ini tuh luar biasa. Keluar langsung saya haus, saya lapar gitu Hmm. kan Hmm. ya. Hmm. Jadi Oke. kita bisa memainkan peran apalagi anak-anak SMP, kita berikan tanggung jawab, Hmm. jadikan apa peer group begitu, jadikan pimpinan kelompoknya, insya Allah itu juga akan Oke. meningkatkan percaya diri begitu. Ya, eh, tutor sebaya juga termasuk ya Bu ya untuk yang Ya, anak-anak. betul. Oke. Oke. The last question Bu, ini terkait dengan Oh pemilihan iya. model pembelajaran inovatif. Jadi di sekolah kita kan sudah beberapa ada guru yang melakukan PTK atau penelitian atau pembelajaran inovasi ya Bu ya gitu. Tapi memang terkendala kadang kalau saya sendiri sudah memilih salah satu model pembelajaran, pengennya yang inovatif gitu ya. Tapi ternyata pada pelaksanaannya itu magel, bahasa Jawa saya pakai magel. Karena satu kekurangan waktu, yang kedua kita udah bagiin anak-anak LKPD, kemudian diskusi kelompok, diskusinya nggak jalan. Malah yang mengerjakan cuma satu anak, yang lainnya hanya nitip absen aja kayak gitu. Nah, hal seperti itu Bu, kita sudah memilih model pembelajaran inovatif, tapi ternyata pada pelaksanaannya itu tidak terlaksana dengan baik, kurang optimal. Ada dari siswanya, mungkin unsur dari gurunya atau sarpasnya gitu. Kira-kira solusi dari Bu Sulis bagaimana? Ya, terkadang itu
guru itu di ini ya, cinta bertepuk sebelah tangan ya. Kita itu sudah menyiapkan ibaratnya Bener. mau ketemu tuh sudah nyiapin semuanya, tapi ketika jadwalnya ngedet kok alah malahan bubrah semuanya seperti itu. Nah, ini yang mungkin kalau kita kaitkan dengan pelajaran PAI itu yang namanya takdir ya. Ya, jadi kadang-kadang itu ya kita ke skenario-nya apa, takdirnya apa. Dan ini memang tadi guru itu harus agile ya. Oh iya, kelas ini pastinya ketika kita sudah bawa persenjataan yang luar biasa, ternyata ketika dibawa alah tidak ada yang terpakai satupun gitu. Ketika kita melihat bahwa model pembelajaran itu kan pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir ya, yang Yes. disajikan atau diberikan oleh guru begitu kan. Dengan kata lain bahwa model pembelajaran itu merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode atau teknik pembelajaran begitu ya. Jadi bahasanya itu eh, kita mau pakai pendekatan apapun, strategi apapun ya, apa namanya metode pembelajaran, ceramah, diskusi, simulasi, tekniknya individual atau apa, Yes. semuanya adalah terbingkai dari namanya adalah model pembelajaran. Dan bisa jadi, makanya ketika dalam modul ajar yang kita buat, kita mau pakai pendekatan apa nih, strategi apa nih, metode apa nih, terus kemudian teknik. Tapi kok tiba-tiba di tengah perjalanan dalam realitanya berubah, kita kan membuat sebuah catatan ya sebuah catatan. Oh ternyata ketika menggunakan strategi ini tidak pas, saya harus pakai strategi ini. Sehingga ketika kita senantiasa seorang guru itu melakukan evaluasi pembelajaran tiap harinya begitu. Ini sajanya memang pekerjaan guru itu 24 jam kok. Ya, jadi tidak hanya berangkat jam 7 pulang siang begitu. Tapi karena kita sekolah swasta biasanya pulang malam ya. Nah, Nggak itu pernah memang pulang harus kita siang, Bu. evaluasi. Oh ya, oh ya, alhamdulillah. Ya, jadi harus senantiasa kita evaluasi supaya apa guru itu ketika masuk kelas itu tidak magel, tidak cinta Oke. bertepuk sebelah tangan begitu. Kalau seumpamanya guru masuk senjatanya nggak laris, senjatanya nggak payu, senjatanya nggak terpakai, artinya guru itu juga tidak belajar dari kejadian yang lalu atau evaluasi yang telah dilakukan begitu. Demikian juga setiap akhir pembelajaran pasti guru itu harus mengklarifikasi bagaimana anak-anak ada yang mau ditanyakan dari materi ini atau ada yang kesulitan atau belum paham dari materi yang guru sampaikan itu kan perlu itu. Itu mengkonfirmasi ya, mentabayunkan bahwa supaya kita itu tidak beda keyakinan gitu kan ya. Supaya kita Ya. sama sehingga menghasilkan model pembelajaran yang oh iya ternyata anak ini asik nih. Ketika ada materi ini anak-anak semuanya paham begitu. Dan memang butuh waktu. Nah, kalau memang waktunya sedikit, berarti guru itu harus memahami senjatanya jangan dikeluarin semua, begitu. Nah, ini kurikulum merdeka itu menjadikan kita apa sarana ya, menjadikan kita sarana. Jangan letterlek lah bahasanya itu move on lah dari yang dulu gitu. Cari yang memang strategi pembelajaran yang sintaknya itu sesuai dengan kondisi kita lah. Jangan wah saya mau pakai discovery learning, saya mau pakai apa namanya exposition dan sebagainya. Tapi ternyata waktunya padahal cuma dikasih waktu 1 JP mamanya. Lah 1 JP mau dipakai strategi pembelajaran. Harusnya cari waktu ya. Saya yang dikasih waktu pas 2 JP apa 3 JP. Saya mau ngajar dengan strategi ini seperti ini begitu. Jadi guru juga harus paham. Tidak hanya apa namanya keinginannya aku mau jadi guru yang baik nih pakai metodenya judulnya apik banget sintaknya malur-malur ternyata tidak bisa tereksekusi dengan baik gitu. Oke. Berarti intinya guru satu kita harus masuk ke dunianya anak ya Bu, bukan anak yang masuk ke dunianya Iya, kita. betul. Yang kedua harus Betul, ya. agile. Jadi nggak terpaku pada satu model pembelajaran yang kelihatannya wah keren tapi esensinya nggak ada begitu ya Bu ya. Ah, Oke, gini. betul. Itu beberapa hal yang perlu kita diskusikan pagi ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Sulis. Ya, Semoga apa yang kita bahas hari sama-sama ini Bu Rina. bisa jadi jalan kebaikan untuk SMPT Buah Amin, Hati amin. khususnya dan kemudian untuk Amin. pendidikan di Indonesia pada umumnya.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ibu Sulis. Terima kasih atas waktunya. Ya, Oke, sama-sama. ya Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.